أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Latana Allah subhanahu wa ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin wa yaj'aluna minal ulama'il amilin kama naqra'uha biniyatin Allah yursilu misla sawaba qira'atina ila arwahi abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa umum arwah muslimin muslimat nakhussu khususan ila arwah al-muassisina wal mutabarri'ina li hadzal masjid kama nakhussu khususan ila arwah ulama'ina wa masyayikhina. Asallahu subhanahu wa ta'ala ayyam fa'ana bi ulumihim fid darain wa bi niyatina Allah yubariku fi a'malina wa amwalina wa dzurriyyatina wa yashfi mardana wa yarhamu amwatana wa yaqdi jami'a hawaijina. Ala hadhihi niyyah kullihal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang saya hormati para guru asatidzah Bapak hadirin, pengurus beserta jamaah majelis taklim Masjid Jami' Dia Guru Sya'ban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari Selasa ini tanggal 17 Rabiul Awal 1442 Hijriah bertepatan dengan tanggal 3 November 2020. Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga kesemua itu kita sama-sama dapat kembali mengikuti pengajian setelah kita melaksanakan salat subuh berjamaah. Tidak lain harapan kita semoga keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima, dosa-dosa kita diampuni, serta ilmu pengetahuan yang kita tuntut Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut bacaan kitab tafsir kita di halaman 139. Qala al-mu'allif wa ta'ala ibtira'un nasara 'alal masihi. Ayat yang berikutnya Allah terangkan kepada kita semua tentang ibtira'un nasara 'alal masih. Ibtira' pendustaan. Pendustaan orang-orang Nasara terhadap As-Sayyidul Masih Nabi Isa alaihi salam. Ibtira' kedustaan, kebohongan yang mereka katakan terhadap Nabi Isa alaihi salam. Summa ba'da an dzakara ta'ala hayata ahlil kitab. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut, sebelum ayat yang akan kita baca ini, sebelumnya itu kemarin Allah telah menyebut tentang hayata ahlil kitab, kehidupan maksudnya perilaku ahlul kitab, yaitu al-Yahud wa Nasara. Tentu yang dimaksud Yahud Nasara ini ulama-ulamanya, pemuka-pemuka agama gitu. Mereka itu pemuka-pemuka agama Yahudi Nasrani dahulu gitu. Dahulu sebelum diturunkannya Al-Quran, mereka sudah punya kitab. Yahudi punya kitab Taurat, Nasrani punya kitab, Nasara punya kitab Injil. Namun ulama-ulama mereka, pemuka-pemuka agama mereka itu kehidupannya bagaimana, perilakunya yang buruk. Yaitu mereka bitahrifihim kalam Allah. Mereka perilakunya ulama-ulama mereka itu menyimpangkan, membelokkan, menyimpangkan firman-firman Allah yang ada di dalam kitab suci mereka. An mawadhihi,
dibelokkan, disimpangkan dari tempatnya yang semula. Wa taghyirim awsafa Rasulillah, menyimpangkan itu diantaranya atau artinya adalah merubah awsafa Rasulillah, sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad belum lahir, tapi sifat-sifatnya, namanya, sifatnya itu udah disebut di dalam kitab Taurat dan Injil, agar supaya nanti saat Nabi lahir ke dunia ini dan Nabi Muhammad mengumumkan, mendeklarasikan bahwa dirinya telah dipilih Allah menjadi Rasul saat beliau berumur 40 tahun. Saat itu Nabi Muhammad belum lahir, namanya sudah ada, sifat-sifatnya sudah ada. Maksudnya supaya nanti saat Nabi lahir dan sudah mengumumkan tentang terpilihnya beliau sebagai Rasul, umat-umat Yahudi dan Nasrani yang hidup pada waktu zaman Rasulullah SAW, mereka itu maksudnya jangan keliru gitu. Namun para ulama-ulama mereka, pemuka-pemuka mereka merubah-rubah itu, ya. Merubah-rubah nama Nabi Muhammad dirubah, sifat-sifatnya juga dirubah. Tentu maksud dan tujuan mereka lain tidak supaya umat Yahudi dan Nasrani yang ada pada waktu zaman Nabi Muhammad nanti nggak ketemu cari Nabi Muhammad. Begitulah tujuannya kira-kira. Supaya Yahudi tetap Yahudi, Nasrani tetap Nasrani, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Itu tujuan mereka merubah-rubah. Mereka itu taghyirim awsafa Rasulillah, merubah-rubah sifat-sifat Rasul Nabi Muhammad. Al-maujudah tak fi kutubihim, sifat Nabi Muhammad itu ada di dalam kitab suci mereka. Tujuannya apa itu dirubah-rubah? Hatta la yu'mina bihin nasu, sehingga orang-orang, maksudnya orang-orang dari kalangan mereka saat nanti Nabi Muhammad lahir tidak beriman dengan Nabi Muhammad, begitu ya. Nah itu, jadi agar supaya kedudukan para ulama-ulama mereka tetap pada posisinya. Sebab kalau nanti umat mereka beriman dengan Nabi Muhammad, mereka kehilangan pengikut gitu. Ya, jadi kan banyaknya pengikut menyebabkan banyaknya apa itu? Ya, banyaknya harta lah gitu, banyaknya job. Ya, kira-kira begitulah. Nanti kalau pengikut mereka itu beriman nama Nabi Muhammad, maka pemimpin mereka kehilangan anak buah. Nah itulah sifat-sifat ulama-ulama ahlul kitab. Setelah Allah menyebut sifat-sifat mereka, perilaku mereka yang buruk itu, maka itu ayat yang kemarin. Nah sekarang ayat yang akan kita bahas, Allah menyebut ba'dahu, sesudah menyebut perilaku ahlul kitab tadi, Allah menyebut matakumu bihil hujjatu alaihim. Maka ayat berikutnya ini Allah menyebut tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwa apa yang mereka lakukan itu dusta, bohong, tidak benar. Wahia, yaitu pada ayat yang akan kita bahas ini, anna jami'ar rusuli da'au ila ibadatillah, semua rasul-rasul ngajak umatnya untuk menyembah Allah. Nanti akan disebut ya bahwa tadi kan judulnya orang-orang Nasoro mendustakan Nabi Isa. Mereka mengatakan Nabi Isa itu anak Allah gitu. Nah ini Allah menyebut pada ayat yang berikut bahwa semua rasul-rasul ngajak umatnya menyembah Allah yang esa, bukan ngajak menyembah rasul-rasul itu sendiri, bukan. Lam ya'ti ahadun minhum alal itlaq bidda'wah li nafsihi, tidak ada satu rasul pun ngajak umatnya untuk menuhankan dirinya gitu ya. Tidak ada satu rasul pun ngajak umatnya
agar supaya umatnya itu menyembah diri Rasul itu sendiri. Nggak ada itu, nggak ada. Yang mereka ajak adalah nyembah Allah, mengesahkan Allah. Nah, itulah ajakan para Rasul, dan itu pula tugas utamanya para Rasul. Wa fi dzalika, nah ayat yang nanti akan berbicara bahwa semua Rasul itu ngajak umatnya menyembah Allah, nah itu merupakan takdzib, pendustaan, dan pendustaan terhadap orang-orang Nasrani yang mengatakan atau yang menyangka kalau Isa itu Yesus itu merintah umatnya untuk menyembah dirinya Isa gitu. Wa fi dzalika takdzibun. Nah, itu menunjukkan pendustaan. Ya, apa itu tadi? Bahwa tidak ada satu rasul pun yang ngajak umatnya menyembah dirinya gitu ya. Nah, kata-kata itu merupakan pendustaan terhadap ya orang-orang Nasara yang mengklaim atau yang mengatakan bahwa Isa itu sendiri ngajak umatnya menyembah Isa ya. Ya, ngajak umatnya menuhankan dirinya. Itu enggak benar. Mana ayatnya itu? Nah, ayatnya adalah makana li basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah summa yaqula lin nasi kunu ibadan li min dunillah ya. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Nah, inilah ayat yang pada pengajian akan kita bahas. Allah berfirman, maka nali basyarin, tidak ada bagi manusia ya. Maka anak li basyarin, tidak ada bagi manusia. Maksudnya manusia ini nabi dan rasul yang Allah pilih. Tidak ada seorang manusia ayyutiyahullah yang Allah memberikan kepadanya kitab, maksudnya kitab suci, wal hukma, Allah kasih atau Allah memberinya ilmu, wan nubuwah, Allah memilihnya sebagai nabi gitu ya. Tidak ada seorang manusia yang Allah berikan kitab suci ya, baik itu Taurat ataupun Injil, Allah berikan ilmu dan Allah pilih dia sebagai nabi dan rasul. Tidak ada satupun dari mereka yaqula linnas, berkata kepada umatnya, ngajak kepada umatnya, kunu ibadan li, jadilah kamu hamba aku gitu. Nggak ada itu. Nih dari mulai Nabi Adam gitu nih, sampai Nabi, nah ini kan ngomong waktu Nabi Isa, Nabi Muhammad belum lahir. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, tidak ada satupun di antara mereka yang Allah pilih menjadi nabi dan rasul. Nggak ada di antara mereka yang ngajak kepada umatnya untuk menyembah dirinya. Nggak ada itu ya. Min dunillah, selain Allah ya. Walakin kunu, yang mereka katakan para nabi dan rasul itu, yang mereka ajak pada umatnya tidak lain adalah kunu robbaniyin. Nah, tuh, yang mereka ajak kepada umatnya tidak lain adalah kunu robbaniyin. Jadilah kamu robbaniyin. Jadilah kamu robbaniyin. Artinya jadilah kamu hamba-hamba Allah yang taat sama Allah gitu. Bukan jadilah kamu hamba aku kan. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang menyembah Allah, yang taat hanya kepada Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang taat sama Allah. Bima kuntum tu'allimunal kitab, sebagaimana yang kamu diajarkan oleh kitab suci kamu. Kitab suci kamu ngajak kamu nyembah Allah gitu. Wa bima kuntum tadrusun, sebagaimana yang kamu pelajari di dalam kitab-kitab suci Allah. Semuanya begitu.
Mereka itu ngajak umat-umatnya mengesahkan Allah, menyembah Allah, taat sama Allah. Bukan Nabi dan Rasul ngajak menyembah dirinya. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikah wan nabiyyina arbaba. Mereka itu para rasul, satu pun di antara mereka tidak ada yang memerintah kamu, memerintah umatnya menjadikan malaikat dan nabi-nabi menjadi Tuhan. Nggak ada itu. Jadi kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa Nabi dan Rasul merintah ngajak umatnya nyembah malaikat, menjadikan malaikat sebagai Tuhan, anak perempuannya Allah, nggak benar. Nabi-nabi sebagai Tuhan atau anak Tuhan, nggak benar. Itu merupakan pendustaan. Aya'murukum bil kufri ba'da iz antum muslimun. Aya'murukum bil kufri. Apakah Nabi dan Rasul itu memerintahkan kamu menjadi orang kafir setelah kamu beragama Islam? Itu nggak akan mungkin. Nah, itulah keterangan Allah, yang mana keterangan Allah ini kesimpulannya mendustakan terhadap kata-kata mereka kalau Nabi Isa itu memerintahkan umat supaya menyembah dirinya, menganggap dirinya itu anak Allah. Itu nggak benar. Qala Ibnu Abbas, kata Abdullah bin Abbas menerangin tentang sabab turunnya ayat ini. Dengan kita tahu sabab turunnya ayat semakin jelas. Apa kata Abdullah bin Abbas? Ijtama'atil ahbaru minal yahud wan nasara. Kumpul, ijtama'at, meeting, kumpul. Ahbar, ulama-ulama, pemuka-pemuka Yahudi dan Nasrani kumpul. Min ahli Najran. Ulama-ulama Yahudi Nasrani dari penduduk kota Najran kumpul menghadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad. Wada'ahum Rasulullah ilal Islam. Nabi Muhammad ngajak mereka masuk Islam. Nih, ulama Yahudi Nasrani yang berasal dari Najran berjumpa Nabi Muhammad di Madinah. Nabi Muhammad ngajak mereka masuk Islam. Faqala Abu Rafi, nah, perwakilan dari ulama Yahudi, perwakilan dari ulama Yahudi namanya Abu Rafi Al-Qurazi. Wa huwa min ru'asail Yahud, dia termasuk pemimpin Yahudi waktu itu yang mewakili Yahudi. Dia berkata mewakili orang Yahudi setelah Rasulullah ngajak mereka masuk Islam, kata mereka, aturidu ya Muhammad anak budaka kama abadatin nasoro Isa bin Maryam, gitu. Kata perwakilan Yahudi, ya wahai Muhammad, apakah engkau ingin kami menyembah engkau seperti orang-orang Kristen menyembah Isa bin Maryam, gitu. Itu pertanyaan perwakilan Yahudi. Apakah engkau ya Muhammad ingin kami menyembah engkau sama seperti orang Kristen menyembah Isa bin Maryam? Itu kata perwakilan ulama Yahudi. Nah, kemudian ada lagi perwakilan ulama Nasara. Qala rajulun min Nasara Najran. Ada seorang dari Kristen Najran, perwakilan Kristen, bertanya lagi kepada Nabi Muhammad, awazaka turidu minna ya Muhammad, gitu. Apakah itu yang kau inginkan kepada kami wahai Muhammad? Maksudnya seperti yang dikatakan oleh saudara kami Yahudi tadi, apakah itu yang kau inginkan wahai Muhammad? Wa ilaihi tad'una, dan kepada itulah engkau mengajak kami, gitu. Jadi kata perwakilan Yahudi sama Nasrani, apakah engkau ingin kami jadikan engkau sebagai Tuhan, gitu, sama seperti orang Nasara menjadikan Isa sebagai Tuhan, ataupun orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai Tuhan. Kalau memang itu yang kau inginkan, gak ada masalah, gitu. Kami siap menuhankan engkau, gitu lah, kira-kira gitu.
Nah, itu pertanyaan mereka. Ya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Faqala Rasulullah SAW, ma'azallah. A'udzubillah kalau kita bilang. A'udzubillah. Masa iya aku ngajak kamu menyembah aku? Ya. Tidak mungkin. Ya. Anak budak ghairallah. Tidak mungkin kita menyembah selain Allah. Apalagi aku mengajak kamu menyembah aku. Ya. Tidak mungkin kita menyembah selain Allah. Awa an'budu bi ibadati ghairillah. Tidak mungkin kita ini ngajak kamu menyembah selain Allah. Ma bidzalika ba'asani wala bidzalika amarani. Bukan itulah Allah mengutus aku dan bukan itulah Allah memerintahkan aku, ya. Bukan karena itulah Allah mengutus aku dan bukan itu pula Allah memerintahkan aku. Allah perintahkan aku supaya aku perintahkan kamu menyembah Allah, ya, yang Maha Esa. Bukan Allah perintahkan aku memerintahkan kamu menyembah aku, ya. Itu enggak benar. Fa'anzalallah. Saat itulah langsung Allah turunin ayat yang kita baca ini, yaitu maka nali basyarin ayyutiyahullahu alkitaba wal hukma wan nubuwata tsumma yaqulu lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Nah, apa arti ayat ini? Artinya ma yambagi li basyarin a'tahullahu an-nubuwata wal hukmah. Tidaklah mungkin, bukanlah tidaklah seyogyanya, tidaklah mungkin bagi manusia yang Allah Ta'ala telah pilih sebagai nabi, Allah Ta'ala berikan ilmu, tidak mungkin ayyakula linnas, mengatakan kepada umatnya, memerintahkan kepada umatnya, u'buduni min dunillah, sembahlah aku selain Allah. Enggak mungkin itu, ya. Itu Allah bilang. Fa inna dzalika amrun mustahil. Nah, tidak mungkin itu artinya sesuatu perkara yang mustahil, ghairu mutasawwar, yang tidak mungkin tergambar, ya. Kenapa enggak mungkin? Id kaifayat nabi wa rasul ibadatillah ibadatil ghairillah. Kenapa enggak mungkin? Kenapa mustahil? Karena bagaimana mungkin seorang nabi, seorang rasul yang Allah perintah nabi dan rasul itu ngajak umatnya nyembah Allah, enggak mungkin kalau nabi dan rasul ngajak umatnya nyembah dirinya gitu, ya. Enggak mungkin itu, karena Allah perintah ngajak umatnya nyembah Allah. Masa iya ngajak umatnya nyembah dirinya? Enggak mungkin itu. Itu yang bilang siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala ta'ala, kemudian Allah jelaskan lagi sebagai penutup daripada ayat ini, walakin kunu rabbaniyin. Nah, yang dikatakan, yang diajak oleh para nabi dan rasul aku tidak lain adalah, wahai umatku, jadilah kamu rabbaniyin, ya. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bertakwa. Bukan jadilah kamu hamba aku, tapi jadilah hamba Allah yang Maha Esa yang bertakwa. Bima kuntum tu'allimunal kitaba, sesuai dengan, ya, yang kamu pelajari atau yang terdapat di dalam kitab suci kamu. Wa bima kuntum tadrusun, sebagaimana yang kau pelajari isi kitab suci yang aku turunkan pada rasul-rasul tersebut. Qala Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas berkata, apa artinya kunu rabbaniyin? Jadilah kamu rabbaniyin. Apa itu rabbaniyin? Rabbaniyin artinya kunu hukama'a, ulama'a, ulama. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bijaksana. Jadilah kamu hamba-hamba Allah yang punya ilmu. Jadilah hamba-hamba kamu yang sabar. Bukan ngajak umatnya menyembah dirinya, tetapi ngajak umatnya menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang punya ilmu, yang punya kesabaran. Nah, itulah, ya, Allah mendustakan, judulnya itu, apa yang dikatakan oleh Yahudi dan Nasrani bahwa Isa ngajak umat manusia menyembah dirinya. Ini bukan hanya Isa, semua nabi dan rasul, kata Allah, nggak mungkin ngajak seperti itu. Yang mereka ajak adalah umatnya supaya tidak menyembah, tidak taat kecuali hanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Esa. Nah, ini saja yang dapat kita kaji.
untuk pengajian kita pada pagi hari ini, karena akan kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu acara Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga yang sekelumit ini bertambah wawasan kita ya tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an, khususnya yang ada di dalam surat Ali Imran yang kita bahas pada siang hari ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.